Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang tidak terhitung dan tidak terhingga. Tentunya diantaranya adalah nikmat Islam dan juga nikmat sunnah yang dengannya seseorang meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk Nabi kita Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Para ikhwah dan juga para akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan oleh Allah setelah sekian lama kita tidak bertemu di dalam majelis yang mulia ini, dalam rangka untuk melanjutkan kembali pembahasan sebuah kitab yang sangat bermanfaat insyaallah, yang berjudul Al-Wasailul Mufidah Lil Hayati Sa'idah, wasilah-wasilah yang bermanfaat untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia, yang ditulis oleh Fadilatu Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Dan kita sudah membaca bersama dua di antara sebab-sebab yang mendatangkan kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah sekedar mengingatkan iman dan juga amal soleh. Kemudian yang kedua di antara sebab-sebab yang mendatangkan kebahagiaan adalah berbuat baik kepada sesama. Semoga wasilah yang pertama dan wasilah yang kedua sudah kita amalkan, karena ini adalah termasuk sebab yang paling besar, sebab yang paling utama untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat ini. Masuk kita pada sebab yang ketiga di antara sebab-sebab yang mendatangkan kebahagiaan.
Beliau mengatakan faslun wa min asbabi daf'il qalaqi an-nashi'i an tawatturil a'sabi wa ishtighalil qalbi bi ba'dil mukaddirati al-ishtighalu bi 'amalin min al-a'mal aw 'ilmin min al-'ulum an-nafi'ah. Di antara sebab yang bisa menghilangkan keresahan yang diakibatkan dari adanya kegoncangan hati dan sibuknya hati seseorang dengan sebagian hal-hal yang meresahkan hati. Dengan kata lain, di antara sebab yang bisa menghilangkan keresahan, kegelisahan, yang menjadikan hati seseorang penuh dengan kesedihan, kekhawatiran, adalah menyibukkan diri dengan sebuah amalan di antara amalan-amalan, atau menyibukkan diri dengan ilmu di antara ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ini termasuk tips kiat ketika seseorang ditimpa kegelisahan karena ujian, bencana, cobaan, maka seseorang jangan membiarkan dirinya dalam keadaan dia nganggur, tidak memiliki aktivitas, banyak melamun, bengong, tidak ada kegiatan sama sekali. Karena kalau kita membiarkan diri kita dalam keadaan tidak memiliki aktivitas sedikit pun, kemudian kita membiarkan pikiran kita kemana-mana, tidak ada yang dipelajari, tidak ada pekerjaan yang dilakukan, maka ini justru akan semakin menambah kegoncangan, kekhawatiran, kegelisahan, dan seterusnya. Maka Syekh memberikan tips, dan beliau sudah mencoba yang demikian, dan para ulama dan juga orang-orang soleh sudah mencoba yang demikian, dan bahkan cara yang seperti ini bukan hanya orang yang beriman yang menggunakan. Nanti akan disebutkan oleh Syekh, cara yang satu ini juga dilakukan oleh orang-orang selain orang-orang yang beriman. Tapi nanti di sana ada bedanya antara orang yang beriman yang melakukan aktivitas yang bermanfaat ini dengan orang yang tidak beriman. Syekh menjelaskan, fa innaha tulhil qalba an ishtighalihi bidzalikal amri alladhi aqlaqahu. Karena sesungguhnya melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat ini mungkin berupa sebuah kegiatan, gerakan anggota badan, atau aktivitas yang berupa mempelajari ilmu yang bermanfaat. Ini semuanya akan menjadikan hati kita yang tadinya ditimpa oleh rasa sedih dan gelisah, akan dijadikan dia melupakan sesuatu yang menjadikan dia sedih tadi. Wa rubbama nasiya bisababi dzalikal asbab allati awjabat lahu al-hamma wal gham fa farihat nafsuhu wazdada nasyatuhu. Bahkan dengan sebab aktivitas-aktivitas yang bermanfaat tadi atau kesibukan dengan ilmu tadi bisa menjadikan dia lupa terhadap hal-hal yang menyebabkan datangnya kegelisahan dan
keresahan tadi. Jadi minimal dia akan mengurangi ketika kita menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang bermanfaat tadi. Dan bisa juga bahkan sampai menjadikan kita lupa perkara yang menjadikan kita sedih, gelisah dan juga resah tadi. Akhirnya jiwanya menjadi jiwa yang gembira dan bertambah semangatnya memulai kehidupan yang baru, kegiatan yang baru dengan penuh semangat. Kemudian saya menjelaskan, wa hadha as-sababu aidan mushtarikun bainal mu'mini wa ghairihi. Dan sebab yang satu ini mushtarik bainal mu'min wa ghairihi, antara orang yang beriman dan orang yang tidak beriman sama-sama bisa melakukannya. Ini yang melakukan bukan hanya orang yang beriman, seorang muslim saja. Orang kafir pun ketika mereka ditimpa sebuah musibah, kemudian dia melakukan sebab yang satu ini, dia sibukkan dirinya dengan olahraga misalnya, atau disibukkan dirinya dengan membaca sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang dia senangi, maka ini diantara sebab yang akan mengurangi kesedihan dia. Makanya saya mengatakan musytarik ini sama-sama bisa dilakukan oleh siapa saja, baik dia adalah orang yang beriman maupun bukan orang yang beriman. Walakinnal mu'mina yamtazu bi imanihi wa ikhlasihi wa ihtisabihi fi ishtighalihi bidzalikal ilmi alladhi yata'allamuhu aw yu'allimuhu. Bedanya apa? Adapun orang yang beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, beriman dengan takdir, dengan keimanannya dan keikhlasannya, karena dia melakukan amalan tadi tujuannya adalah untuk karena Allah. Karena kalau dia terlalu berlarut-larut dengan kesedihan, maka ini akan mempengaruhi ibadah dia kepada Allah Azza wa Jalla. Maka sengaja dia menyibukkan dirinya dengan aktivitas yang mungkin itu adalah aktivitas yang mubah, aktivitas yang boleh, misalnya olahraga. Ditimpa sebuah cobaan sehingga banyak pikirannya, sedih, khawatir, dan menjadikan dia malas untuk beribadah dan seterusnya. Akhirnya dia melakukan aktivitas yang bermanfaat supaya bisa mengurangi kegelisahan dan kekhawatiran tadi, sehingga dia kembali semangat untuk beribadah. Berarti niatnya di sini adalah ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Wahtisabihi, dan dia mengharapkan pahala dari Allah dengan mengamalkan amalan yang bermanfaat tadi. Beriman bahwasanya apa yang dia lakukan ini ada nilainya, ada pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Fi ishtighalihi bidzalikal ilmi alladhi yata'allamuhu aw yu'allimuhu. Dia mengharap pahala dari Allah di dalam ilmu yang dia pelajari atau dia ajarkan. Jadi sebagian untuk menghilangkan kesedihan yang keterlaluan tadi, yang berlebihan tadi, maka dia sibukkan dirinya dengan ilmu yang bermanfaat. Dia ambil buku, kemudian dia, karena dia suka membaca dan itu adalah kesenangan dia ambil buku, kemudian dia sibukkan dirinya dengan membaca buku tersebut, meniatkan untuk membaca buku tersebut dari awal sampai akhir, berusaha untuk memahaminya, dan itu adalah kesenangan dia.
Sehingga akhirnya yang sebelumnya dia dirundung dengan kesedihan, duka, nestapa, semuanya itu sedikit demi sedikit hilang, dan bahkan akhirnya bisa saja dia lupa terhadap apa yang menjadikan dia sedih. Karena dia sibuk dengan sesuatu yang menjadi hobi dia, menjadi kesenangan dia, yaitu membaca. Bahkan ketika yang dibaca adalah ilmu yang bermanfaat, akidah misalnya, atau tentang fikih, atau tentang tazkiyatun nufus, dan niatnya adalah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan niatnya adalah ingin mengamalkan, maka dia mendapatkan pahala. Ketika dia merasa ini adalah amalan yang bermanfaat dan dia mendapatkan pahala, yang ada di dalam jiwanya adalah kebahagiaan dan juga kegembiraan jiwa. Au yu'allimu, atau dia mengajarkan. Seorang ustaz atau seorang dai, seorang guru, dia juga tidak terlepas dari musibah. Terkadang dia terkena musibah, tapi dia punya kesenangan mendakwai manusia, mengajarkan kepada mereka agama Allah, mengajak mereka untuk melakukan kebaikan, melarang mereka dari kemungkaran. Disitulah dia merasa bahagia. Maka dia sibukkan dirinya ketika dia ditimpa rasa sedih dengan tetap aktif terus mengajarkan agama ini kepada manusia, sehingga dia pun tetap dalam keadaan masih, meskipun ditimpa oleh musibah yang besar, terlihat masih bisa senyum, masih bisa bergaul dengan manusia, dan terus masih mengajar. Kenapa demikian? Bukan karena dia tidak mendapatkan musibah, bukan karena dia lepas dari ujian. Mungkin beliau juga mendapatkan ujian yang besar, tapi beliau sibukkan dirinya dengan sesuatu yang bermanfaat. Tidak kemudian mengikuti hawa nafsunya, membiarkan dirinya melamun, berputus asa, tapi dia sibukkan dirinya dengan sesuatu yang bermanfaat. Wa bi'amali al-khairi alladhi ya'maluhu. Kalau tadi disibukkan dengan ilmu, bisa juga seseorang disibukkan atau menyibukkan dirinya dengan amalan kebaikan yang dia kerjakan. Jadi kadang aktivitas tersebut bisa aktivitas ilmiah, membaca, menuntut ilmu, atau mengajarkan ilmu, atau bisa juga aktivitas yaitu melakukan kegiatan menggerakkan tubuh, dan itu adalah kegiatan yang bermanfaat. In kana ibadatan fahuwa ibadah. Kalau aktivitas tubuh tadi adalah sebuah ibadah, maka itu nilainya menjadi ibadah. Menghilangkan kesedihan dan kegelisahan dengan melaksanakan dan menyibukkan diri dengan ibadah, maka bernilai ibadah. Wa in kana syughlan dunyawiyan, dan seandainya aktivitas tersebut adalah kegiatan yang berkaitan dengan dunia, seperti apa tadi contohnya? Olahraga. Atau seseorang punya hobi tertentu, dan hobi tersebut hobi yang mubah, yang bermanfaat. Au 'adatan dunyawiyah ashabahan niyyah salihah, atau itu adalah kebiasaan dunia, tidak berkaitan dengan ibadah. Aktivitas sehari-hari yang diperbolehkan dan menjadi kebiasaan dia, hobi dia. Ashabahan niyyah salihah, di mana dia melakukan itu dan mengiringi itu semuanya dengan niat yang saleh, ingin mendapatkan atau ingin menghilangkan kesedihan dan kegelisahan tadi, supaya dia bisa lebih maksimal dalam beribadah kepada Allah misalnya. Wa qasadal isti'anata bidzalika ala ta'atillah, dan dia
memaksudkan dengan itu semuanya untuk supaya dia mudah dalam melakukan ketaatan kepada Allah setelah itu. Falidzalika atharuhu al-fa'alu fi daf'il hammi wal humumi wal ahzan. Oleh karena itu yang demikian, dan ini adalah keadaan seorang yang beriman, dia melakukan aktivitas-aktivitas tadi lillahi azza wajalla. Kalau itu adalah nilainya ibadah, kalau itu adalah ibadah, maka itu adalah ibadah. Dan kalau itu asalnya adalah aktivitas dunia, maka bisa menjadi nilai ibadah kalau dia niatnya ikhlas karena Allah. Maka yang demikian memiliki pengaruh yang sangat kuat di dalam menghilangkan keresahan, kegelisahan dan juga kesedihan. Fakam min insanin ubtuliya bil qalaqi, maka betapa banyak manusia yang diuji dengan kegoncangan hati, wa mulazamatil aqdari, dan senantiasa dirundung oleh kesedihan, fahallat bihil amradu al-mutanawwi'ah. Akhirnya dari sebab kesedihan yang berkepanjangan, rasa takut yang berkepanjangan, akhirnya dia pun ditimpa oleh penyakit-penyakit yang banyak, yang bervariasi. Dan ini kita melihat sendiri. Asalnya penyakit-penyakit tersebut adalah dari kesedihan yang berkepanjangan dan sangat menimpa seseorang, tapi dia tidak berusaha untuk menghilangkan kesedihan-kesedihan tadi. Akhirnya mulailah berdatangan satu persatu penyakit yang akhirnya membawa kepada seseorang mungkin kepada keadaan yang lebih parah, bahkan sampai kepada meninggal dunia. Sehingga kalau seseorang melakukan perbuatan tadi, aktivitas tadi, dan niatnya adalah di antaranya misalnya untuk menjaga kesehatan, dan kalau dia sehat maka bisa beribadah dengan baik, tentunya ini semua akan mendapatkan nilai pahala tersendiri dari Allah Azza wa Jalla. Fasara dawa'uhu an-naji'u nisyanahu as-sabab alladhi kaddarahu wa aqlaqahu. Maka Syekh mengatakan, jadilah obat yang paling jitu, obat yang sangat bermanfaat adalah ketika orang tadi bisa melupakan sebab yang menjadikan dia sedih dan juga gelisah. Washtighalahu bi'amalin min muhimmatihi, dan kesibukan dia dengan aktivitas di antara aktivitas yang merupakan tugasnya, yang merupakan hobi dia, yang merupakan kesenangan dia. Nah ini kalau seseorang lurus niatnya melakukan amalan-amalan tersebut, maka insya Allah bukan termasuk menyia-nyiakan waktu. Bahkan ini adalah termasuk yang akan menjadikan kita lebih bersemangat di dalam beribadah kepada Allah. Nah ini bedanya antara kita dengan selain orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang yang kafir atau orang-orang yang lemah imannya, mungkin sama-sama dengan kita, sama-sama futsal, sama-sama mungkin main sepeda, olahraga, tapi nggak ada niat di dalam dirinya untuk meningkatkan kualitasnya di dalam ibadah. Tidak ada niat mungkin biar sehat, kalau sehat nanti biar lebih maksimal lagi dalam melakukan sholat malam, dalam melakukan puasa. Nggak ada niat seperti itu. Tentunya ini adalah sebuah kerugian tersendiri. Sama-sama capek, sama-sama menghabiskan waktu, tapi ternyata orang yang beriman bernilai ibadah, adapun orang yang tidak beriman tidak bernilai ibadah. Wa yanbaghi an yakuna asy-syughlu alladhi yashtaghilu fihi mimma ta'nasu bihi an-nafsu wa tashtaqu. Kemudian beliau memberikan anjuran, dan seyogyanya
aktivitas yang dia lakukan termasuk aktivitas yang disenangi oleh jiwanya. Wa tashtaquhu, dan aktivitas yang dia rindukan. Jadi aktivitas yang mubah, yang boleh, bukan sesuatu yang haram, dan jiwanya senang dengan aktivitas tersebut. Maka ini tentunya akan lebih dahsyat lagi pengaruh dari aktivitas tadi dalam menghilangkan kesedihan di dalam hati. Fa inna hadza ad'a li husuli hadzal maqsudi an-nafi'. Maka dengan cara seperti ini atau cara seperti ini lebih dekat dan lebih bisa untuk menghasilkan maksud yang satu ini, yaitu maksud menghilangkan kegelisahan, keresahan dan juga kesedihan. Jadi beliau menasihatkan, kalau kita mau menghilangkan kesedihan tadi dengan aktivitas yang bermanfaat, maka carilah kira-kira aktivitas yang memang kita senangi, yang kita lakukan dengan senang hati. Wallahu a'lam, dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang Maha tahu. Ini adalah sebab yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh, dan ini adalah sebab yang sangat-sangat bermanfaat untuk dilakukan oleh seseorang. Masuk kita pada sebab yang keempat. Beliau mengatakan, wa mimma yudfa'u bil hammu wal qalaq. Dan di antara sesuatu yang digunakan untuk menolak, di antara wasilah, cara yang digunakan untuk menolak rasa resah dan juga gelisah, ijtima'u al-fikri kullihi 'ala al-ihtimami bi'amali al-yawmil hadir. Terpusatnya pikiran semuanya untuk memperhatikan aktivitas dia di hari ini. Di antara sebab yang menghilangkan kekhawatiran, yaitu khawatir tentang sesuatu yang akan terjadi nanti, keresahan, resah terhadap sesuatu yang akan terjadi nanti, adalah dengan seseorang konsentrasi memperhatikan aktivitas yang dia lakukan hari ini. Wa qat'uhu 'anil ihtimami fil waqtil mustaqbal wa 'anil huzni 'alal waqti al-madhi. Dan dia berusaha untuk memutus perhatian terhadap apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, dan berusaha untuk memutus apa yang terjadi berupa kesedihan yang terjadi di masa yang telah berlalu. Ini juga termasuk kiat yang bisa masing-masing dari kita mencoba yang demikian. Karena yang namanya huzn atau sedih itu berkaitan dengan apa yang telah terjadi, yang telah berlalu. Seseorang mengingat musibah yang telah berlalu, kerugian yang telah berlalu, akhirnya menimbulkan kesedihan dan mengulang kembali kesedihan di dalam dirinya. Kehilangan seseorang atau kehilangan harta, ditipu oleh seseorang. Ini kalau diingat-ingat maka akan menambah kesedihan bagi seseorang. Demikian pula keresahan, kegelisahan terhadap sesuatu yang akan terjadi kelak. Nanti kalau terus-terusan pandemi, bagaimana dengan perusahaan saya, bagaimana dengan bisnis saya, apa yang akan terjadi nanti? Kalau sampai nanti ada apa lagi? PPKM lagi misalnya. Nah, ini lebih baik kita fokuskan, kita konsentrasikan amalan kita yang kita lakukan di hari ini. Baik.
Walihada ista'adha an-Nabi sallallahu alaihi wasallam minal hammi wal hazani. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau meminta perlindungan kepada Allah dari dua perkara, al-ham wal hazan. Al-ham artinya adalah keresahan, resah dan gelisah terhadap apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan beliau berlindung kepada Allah dari al-hazan, kesedihan, yaitu kesedihan terhadap apa yang sudah terjadi di masa yang telah lalu. Beliau meminta perlindungan kepada Allah dari dua perkara ini, karena memang ini bisa menimbulkan banyak penyakit, bisa menimbulkan orang malas beribadah. Fala yanfa'ul huznu 'ala al-umuri al-madiyah allati la yumkinu radduha wa la istidrakuha. Maka tidak bermanfaat bersedih terhadap perkara-perkara yang sudah berlalu, yang tidak mungkin diminta lagi dan tidak mungkin diulangi lagi. Apa yang sudah berlalu ya nggak mungkin diulang lagi, nggak mungkin diperbaiki lagi. Maka berlarut-larut di dalam kesedihan, memikirkan apa yang sudah berlalu, ini adalah perkara yang la yanfa'. Ini tidak memberikan manfaat sedikit. Kenapa kita masih menyibukkan diri kita dengan kesedihan tersebut, padahal itu tidak memberi manfaat, bahkan justru malah akan memberikan mudarat bagi diri kita. Waqad yadurru al-hammu alladhi yahduthu bisababil khauf minal mustaqbal. Dan terkadang kegelisahan dan keresahan tadi memberikan mudarat. Kegelisahan yang terjadi dengan sebab takut dan khawatir sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ini kata Syekh, qad yadur, terkadang bisa memudarati seseorang. Fa'ala al-'abdi ayyakuna ibna yaumi. Maka kewajiban seorang hamba adalah menjadi anak harinya. Maksudnya adalah fokus terhadap amalan yang kita lakukan di hari tersebut. Salat, fokus, ya, melakukan amalan yang sedang antum lakukan. Sekarang antum bermajelis ilmu juga fokus. Fokus dalam melakukan ibadah, fokus dalam melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari yang bermanfaat. Jadilah seorang hamba menjadi anak harinya. Maksudnya adalah menjadi orang yang fokus terhadap amalan-amalan yang dia lakukan di hari tersebut. Yajma'u jiddahu wa ijtihadahu fi islahi yaumihi wa waqtihi al-hadir. Dan dia berusaha untuk mengumpulkan seluruh upaya dan dayanya dan kesungguhan dia di dalam memperbaiki hari dia saat itu. Fa inna jam'al qalbi ala dzalika yujibu takmilal a'mal. Karena sesungguhnya mengumpulkan hati dan menfokuskan hati untuk melakukan amalan di hari tersebut, ini adalah sesuatu yang menjadi sebab sempurnanya, maksimalnya amalan yang dilakukan oleh seseorang. Sebagian orang karena dia tidak fokus, amalan yang hari ini tidak benar, yang besok juga tidak sempurna. Ya, tapi kalau orang fokus dan konsentrasi melakukan amalan yang sekarang, maka yang demikian akan menjadi sebab maksimalnya amalan di hari tersebut, dan semoga menjadi sebab maksimalnya amalan-amalan yang dilakukan pada hari-hari setelahnya. Wa yatasalla bihil 'abdu 'anil hammi wal hazani. Dan dengan dia konsen tadi, maka ini menjadi sebab terhiburnya seseorang dan hilangnya seseorang dari keresahan dan juga kesedihan.
Kemudian beliau mengatakan, "Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza da'a bi du'ain aw arsyada ummatahu ila du'ain fa inna ma yahuthu ma'al isti'anati billahi wa tar'i fi fadlihi 'ala al-jiddi wal ijtihadi fi at-tahaqquqi li husuli ma yad'u bi husulihi." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu sekalian, apabila beliau berdoa dengan sebuah doa atau beliau mengarahkan umatnya untuk berdoa, di waktu yang sama beliau sallallahu alaihi wasallam mendorong mereka bersamaan dengan meminta pertolongan kepada Allah dan tamak terhadap karunia Allah. Di waktu yang sama beliau juga mendorong umatnya untuk berupaya dan bersungguh-sungguh di dalam mewujudkan apa yang dia minta. Jadi Nabi SAW tidak mengajarkan kita untuk hanya berdoa, tapi beliau juga selain mengajarkan kita semangat untuk berdoa, beliau juga mengajarkan kita untuk bersungguh-sungguh mewujudkan apa yang kita minta tersebut. Kita berdoa kepada Allah, minta rezeki, ya Razzaq urzuqni. Maka seseorang juga didorong untuk melakukan upaya usaha supaya mendapatkan rezeki tersebut. Keluar dari rumahnya, jualan, melamar pekerjaan. Seseorang didorong untuk berdoa kepada Allah, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi, meminta kepada Allah supaya disembuhkan dari penyakitnya. Dan di waktu yang sama dia juga didorong untuk mengambil sebab bagaimana dia bisa sembuh. Meruqyah misalnya dengan ruqyah-ruqyah yang syar'iyyah, atau meminum obat, baik obat yang ditunjukkan di dalam dalil seperti madu atau habatus sauda, air zam-zam, atau dengan obat-obat yang berasal dari dokter. Yang jelas dia berusaha untuk mewujudkan doa yang dia minta, berusaha. Jadi Nabi SAW tidak mengajarkan doa saja tanpa berusaha, dan beliau juga tidak mengajarkan usaha saja tanpa berdoa, tapi menyuruh kita dan menganjurkan kepada kita untuk melakukan keduanya. Wa takhalli amma kana yad'u li daf'ihi. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan kita untuk menghindarkan diri, ya, wa takhalli amma kana yad'u li daf'i, fa inna ma yahuthu ma'al isti'anati billahi wa tam'i fi fadlihi 'ala al-jiddi wal ijtihadi fi at-tahaqquqi li husuli ma yad'u bi husulihi, wa takhalli amma kana yad'u li daf'i. Ya, kalau seseorang memohon sesuatu kepada Allah, maka juga dianjurkan untuk melakukan berbagai sebab yang dia bisa mendapatkan sesuatu tersebut. Kalau dia berlindung kepada Allah dari sebuah kejelekan, maka dia diperintahkan untuk menghindarkan dirinya dari kejelekan tersebut. Jadi misalnya seseorang berlindung kepada Allah dari kesedihan dan juga kegelisahan. Itu kita berlindung kepada Allah dari kegelisahan dan juga kesedihan. Maka di waktu yang sama kita juga diperintahkan untuk melakukan berbagai sebab yang kira-kira secara syar'i diperbolehkan bisa menghilangkan kesedihan dan kegelisahan tadi. Nah, ini ucapan beliau, li'anna ad-du'a muqarinun lil amal. Karena sesungguhnya yang namanya doa itu beriringan dengan amalan.
Insyaallah kita lanjutkan pembahasan ini bismillah pada kesempatan yang akan datang. Semoga apa yang disampaikan oleh Syekh bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kesimpulannya yang ketiga tadi adalah dengan kita menyibukkan diri dengan sesuatu yang bermanfaat baik berupa ilmu ataupun aktivitas tertentu. Kemudian yang keempat adalah kita tetap konsen dan fokus untuk melakukan amalan di hari ini. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.